Himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek tertentu dengan batasan yang jelas. Misalkan kumpulan binatang yang larinya kencang. Ini batasannya jelas atau tidak? Tidak, karena kencangnya itu seberapa, tidak ada batasannya. Jadi ini bukan himpunan. Kumpulan binatang berkaki 4. Batasannya jelas. Ini disebut himpunan. Cara penulisannya, misalkan P adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 4. Maka anggota P-nya dituliskan dalam kurung kurawal 0, 1, 2, 3. 0 itu adalah anggota P. Penulisannya seperti itu. Sedangkan misalkan kita ambil angka 4, itu bukan anggota P. Penyajian himpunan yang pertama dengan enumerasi. Ini ada 2. Yang pertama terbatas, yang kedua tidak terbatas. Untuk yang terbatas dulu, misalkan nama hari dalam seminggu, berarti terbatas ada 7 di daftar seperti itu, Senin sampai Minggu. Lalu ini misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Kalau ditulis semua panjang, maka penulisannya bisa seperti itu. Ada batas awal dan akhirnya, tapi tidak dituliskan semua. Yang tidak terbatas, misalkan bilangan asli genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini tidak terbatas, maka kita cukup menuliskan dengan tanda titik 3. Penyajian berikutnya dengan menuliskan sifat yang dimiliki himpunan. Misalkan C adalah himpunan faktor dari 20. Ini tidak kita daftar anggotanya, tapi ditulis sifat dari himpunannya. Penyajian lainnya dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Misalkan D memiliki anggota 2, 3, 5, 7. Notasi pembentuk himpunannya dituliskan seperti ini. Ini dibacanya D adalah himpunan X dengan X-nya kurang dari 10 dan X adalah bilangan prima. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Misalkan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, ini semestanya boleh bilangan asli, boleh bilangan cacah. Berikutnya kita mengenal diagram Venn. Diagram Venn adalah bentuk hubungan dari beberapa himpunan. Contohnya ini ada himpunan semestanya adalah X kurang dari 11 dan X bilangan asli. Jadi 1, 2, 3 sampai 10. A adalah bilangan yang kurang dari 9 dan prima. Berarti 2, 3, 5, 7. B adalah bilangan lebih dari 1 dan kurang dari 10 dan ganjil. Berarti 3, 5, 7, 9. Perhatikan bahwa A dan B ini anggotanya semuanya harus ada dalam S. Kita akan membuat diagram Venn-nya. Yang pertama, dibuat kotaknya dulu. Ini adalah S-nya. Kemudian kita buat ini A. Kita lihat bahwa anggota A dan anggota B ada yang sama. 3, 5, 7 itu kan sama ya. Maka A dan B-nya nanti seperti ini, beririsan. Nah, yang di tengah irisannya ini adalah anggota yang sama, yaitu 3, 5, 7. Selanjutnya, kita akan meletakkan anggota A lainnya yang belum ditulis. Kita lihat dulu di A. Ada 2 yang belum ditulis. Nah, sekarang sudah semua. Lalu kita lihat B-nya. 3, 5, 7 berarti 9 yang belum ditulis.
Sekarang yang di luar A dan B. Perhatikan himpunan semesta. 1, 2-nya sudah di dalam, 3 sudah di dalam, 4 belum, 5 sudah di dalam, 6 belum, 7 sudah di dalam, 8 belum, 9 sudah di dalam, 10. Nah, diagram Venn-nya seperti itu. Kita lanjutkan kardinalitas himpunan. Yang dimaksud kardinalitas himpunan adalah banyak anggota suatu himpunan. Kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, himpunan berhingga atau disebut finite set. Contohnya A, bilangan asli yang kurang dari 11. Ini berhingga. Ada 10 anggotanya. Jadi kardinalitas himpunan A atau ditulis NA adalah 10. Berikutnya himpunan tak berhingga atau infinite set. Misalkan B adalah bilangan cacah yang lebih besar dari 3. Ini sampai terus ke atas tidak terhingga dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka himpunan ini tidak memiliki kardinalitas. Yang terakhir, himpunan kosong. Misalkan C adalah bilangan yang kurang dari 2 dan bilangan prima. Ini tidak ada karena bilangan prima terkecil adalah 2. Ditulisnya tanda kurawal tanpa anggota seperti itu, atau boleh 0 yang diberi coret. Itu notasi untuk himpunan kosong. NA-nya berarti 0. Himpunan bagian, penulisannya seperti itu. A disebut himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B. Sifat-sifat dari himpunan bagian. Yang pertama, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Yang kedua, suatu himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Kemudian jika A himpunan bagian B, maka NA lebih kecil dari NB. Dan banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Contohnya, Hi anggotanya 1, 2, dan 3. NH-nya berarti ada 3. Banyak himpunan bagian dari Hi berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 itu apa saja? Ini himpunan kosong. Karena sifat pertama tadi himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Setelah itu 1, 2, 3. Terus 1 dan 2. 1 dan 3, 2 dan 3, dan yang terakhir 1, 2, dan 3. Itu sifat yang kedua tadi. Suatu himpunan adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. 1, 2, 3 adalah Hi. Nah, Hi itu adalah himpunan bagian dari Hi itu sendiri. Himpunan bagian ini bisa kita lihat dengan segitiga Pascal. Seperti ini caranya segitiga Pascal. Yang pertama, angka 1 paling atas. Kemudian di bawahnya kita tuliskan lagi 1 dan 1. Posisinya seperti itu agar nanti sampai ke bawah itu setelah jadi bentuknya seperti segitiga. Lalu yang di bawahnya, yang di pinggir kiri kita tulis 1. Yang di tengah adalah penjumlahan 1 tambah 1. Jadi 2. Jadi penjumlahan angka yang di atasnya itu. Lalu pinggir kanannya 1 lagi. Di bawahnya pinggir kiri 1. Jadi yang di pinggir kanan dan kiri selalu angka 1. Lalu 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Pinggirnya 1 lagi. Bawahnya pinggir 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Pinggir 1 lagi. Dan seterusnya.
Yang paling atas ini adalah N sama dengan 0, bawahnya 1, 2, 3, 4. Maka tadi untuk Hi dengan anggotanya 3, N-nya 3 ya. Jadi banyaknya himpunan bagian Hi adalah 2 pangkat 3, 8. Nah, perhatikan pada baris yang N sama dengan 3 itu, 8 itu adalah penjumlahan dari 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Nah, 1 yang paling depan itu adalah himpunan bagian yang anggotanya 0. Kemudian 3 ini adalah yang anggotanya 1. Berarti 1, 2, dan 3. 3 ini adalah yang anggotanya 2, yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3. Dan 1 ini adalah yang anggotanya 3. 1, 2, 3. Itu penggunaan segitiga Pascal untuk mencari himpunan bagian. Himpunan yang sama. Himpunan A dan B disebut sama jika anggota A juga merupakan anggota B. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, misalkan A ini himpunan dengan huruf A, T, U, dan R. Atur. Sedangkan B himpunan huruf ratu. Nah, himpunan A sama dengan himpunan B karena huruf-hurufnya itu sama. Sedangkan himpunan yang ekuivalen adalah jika banyaknya himpunan A sama dengan banyaknya himpunan B. A 2, 3, 4, 5. B, A, B, C, D. NA sama dengan 4, NB sama dengan 4. Nah, ini NA-nya sama dengan NB. Maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Sekarang kita akan melakukan operasi himpunan. Yang pertama, irisan atau intersection, yaitu anggota himpunan A yang sekaligus anggota himpunan B. Ini penulisannya A iris B sama dengan X anggota A dan X anggota B. Dalam diagram Venn, irisan adalah yang di tengah. Berikutnya gabungan. Gabungan adalah anggota himpunan A atau B atau keduanya. Dituliskan A gabung B, yaitu X anggota A atau anggota B atau anggota A iris B. Diagram Venn-nya adalah ini, yang warna orange di dalam itu. Berikutnya, komplement. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Penulisannya bisa A, terus ada C-nya di atas atau ada tanda aksennya. A komplement itu adalah anggota S tapi bukan anggota A. Kalau dalam diagram Venn, misalkan A-nya yang dalam lingkaran, maka A komplementnya adalah yang di luarnya. Dia tetap di dalam S, tapi di luarnya A. Selisih atau difference adalah anggota himpunan A, tapi bukan anggota B. Notasinya seperti ini, A dikurangi B sama dengan X anggota A, tapi X bukan anggota B. Diagram Venn-nya berarti yang mana? Nah, itu. X-nya di dalam A, tapi tidak boleh ikut B. Contoh, ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Yang ditanyakan, banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Diagram Venn kita buat. Ini S-nya. Lalu yang depan puisi, yang belakang cerpen. Yang diketahui adalah kita isikan dulu yang mengikuti keduanya, baca puisi dan cerpen, yaitu 12. Kita letakkan di situ. Nah, yang mengikuti puisi adalah 23. Tapi sebagian kan ikut keduanya. Jadi, yang di sini 23 dikurangi 12. Sedangkan yang ikut cerpen berarti X dikurangi 12. X-nya yang kita cari.
Kita tuliskan seperti ini. Jumlah semua peserta lombanya kan 40. 40 kalau kita lihat di diagram Venn ini sama dengan 23 dikurangi 12 yang di sebelah kiri, tambah yang di tengahnya 12, dan yang di sebelah kanannya X dikurangi 12. Ketemunya 40 sama dengan 11 tambah X. Jadi X-nya sama dengan 29. Maka banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah 29. Oke, itu pelajaran kita tentang himpunan.